Nah, ini ada beberapa nama yang cukup kontroversi. Kita dengar lagi nih suara dari Prof. Musni. Apakah ini yang Prof. Musni tadi tangkap bahwa ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya? Iya, bisa kita mengatakan seperti itu. Misalnya seorang jenderal ditempatkan mengurusi agama. Oke. Itu memang hak presiden untuk menetapkan itu. Tetapi publik kemudian menilai di mana letak kompetensinya. Padahal apalagi ulama-ulama mengatakan apabila suatu jabatan diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kerusakannya. Dan itu yang kemudian menyebar di media sosial. Dan baru 1 hari dilantik sudah diprotes. Salah satu yang protes itu adalah Profesor Din Samsudin. Kalau ini berlanjut terus, akhirnya apa? Yang diharapkan sesuai dengan Kabinet Indonesia Maju itu sulit terwujud karena kegaduhan terus-menerus. Nah, oleh karena itulah barangkali yang menjadi pertanyaan publik itu bagaimana menempatkan pejabat sendiri sesuai yang memang diharapkan publik, tapi juga diinginkan oleh presiden. Memimpin Departemen Agama itu tidak sama dengan memimpin pondok pesantren, Pak. Ya, Bapak ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena yang diperlukan itu adalah kemampuan manajerial, leadership. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa kalau departemen kelembagaan kita di Indonesia ini kan sudah pakemnya jelas. Sistemnya ada, job description-nya jelas. Maka Bapak Presiden mengatakan yang paling terpenting itu adalah kemampuan eksekusi. Jangan lupa Pak, Departemen Agama itu adalah Kementerian Agama itu adalah salah satu departemen yang dari tahun ke tahun karena banyaknya uang, maka departemen itu paling sering beberapa pejabat ini kemudian mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Bang, sejarah mencatat bahwa Departemen Agama tugasnya pertama menyebutkan adalah untuk radikalisme. Ketika dilakukan pelantikan kabinet perkenalan. Saya ingin mengatakan, ini saya mau jelaskan. Karena itulah maka saya mau bilang sejarah Republik ini Departemen Agama bukan baru orang pertama Pak Fahrul Razi dari militer memimpin departemen. Sudah ada sejarah lamanya, sudah ada. Dan sukses. Tarmizi Tahir, Alam Saratu Prawira Negara dan lain-lain sebagainya. Nah, tegasnya itu pernah terjadi di zaman Orde Baru memang. Ya, it's okay. Apalagi dengan zaman demokrasi seperti hari ini kan tidak ada masalah. Pak, yang saya mau katakan begini, sistem nilai yang kita kembangkan di tanah air ini, tadi pagi saya dalam satu pertemuan dengan Bang Rai saya sudah bilang, memang kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan, pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena masing-masing percaya dengan kepercayaan ini. Itulah pentingnya hadirnya Pancasila. Nah, dalam poin inilah Departemen Agama menjadi motor di mana menggerakkan semangat kebersamaan kita. Di samping orang Islam, di samping orang Katolik, di samping Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai itu datang dari mana? Datang dari departemen yang mengatur agama-agama dan kepercayaan seluruh di Indonesia. Ini sekarang jadi framing yang diviralkan. Yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Agama Fahrul Razi itu adalah Menteri Fahrul Razi, Menteri Agama itu bukan hanya mengurus agama Islam, tapi semua agama di Republik ini dan kepercayaan dia menjadi orang yang dipercaya oleh Presiden untuk mengurus itu. Tadi Bang Ray, gitu kita ke Bang Ray Rangkuti dulu. Bang Ray tadi mengatakan agak sedikit nyeletuk begitu ya. Menteri Agama ya memang ada dari militer, tapi itu dulu di zaman Orde Baru. Dengan sekarang apa yang salahnya Bang kalau sekarang dari jenderal menjadi Menteri Agama? Kalau dicari salahnya nggak ada yang salah. Nah, kalau menurut Abang nggak ada yang salah. Tapi kalau pendapat Abang gimana? Ya kalau dijadikan contoh, ya pernah. Tapi kan jangan lupa itu terjadi zaman Orde Baru. Nah, ini menyampaikan apa maksudnya Bang? Ya, saya tidak tahu. Kan dijelaskan nggak ada pernah terjadi. Saya cuma menegaskan itu terjadi di zaman Orde Baru. Sekarang kalau dalam konteks sekarang bagaimana Bang melihatnya? Ya seperti tadi, bagi saya nggak ada hajat yang cukup kuat untuk menunjukkan seorang menteri dari background tentara untuk masuk ke Departemen Agama. Itu berarti kita abai terhadap realitas sosial. Belum pernah seorang Menko Polkam di Republik ini ditusuk orang.
ya itu mesti alam kayak apa lagi yang kita butuhkan? Begitu banyak kekerasan terhadap rumah-rumah ibadah. Itu terhadap realitas sosialnya. Itu Abang yang realitas menunjukkan sosialnya. realitas sosialnya Menko Jadi kalau Polhukam dianggap ditusuk, tidak ada masalah, kekerasan rumah ibadah. banyak menghalangi orang beribadah, orang yang berbeda Tapi kan aliran. sudah ada Bang menteri-menteri terkait dengan ketahanan dan juga hukum Ya, yang untuk sekarang menegakkan. begini ya. Saya kira ini Saya- yang saya disampaikan tidak tadi tahu ini. ya. Saya kira begini ya. Ya. Saya tidak tahu Jangan begini maksud kita saya. hanya karena latar belakangnya, ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa seorang ex tentara, padahal menjadi militer itu juga bagian dari berbakti kepada negara. Oke. Yang dia diambilkan bukan sebagai militer aktif dan untuk berperilaku militer aktif. Dia adalah pensiunan militer Bung Deddy, yang dianggap kita tidak- presiden memiliki kapasitas leadership, kemampuan Oke, manajerial baik. untuk kita mengerjakan sebetulnya tugas itu. Oke, tidak- kita dengar tidak- suara Bang Ray. Kita sedang tidak berbicara bahwa ia akan menarik ini ke era Ya, militer. dengan Tidak. menuduh Orba artinya apa dong? Loh, kan Kita tadi kembali ke zaman Orba artinya kan tadi kembali ke bisa- militerisme. Dengarkan dulu. Kita dengar dulu. Tadi dijelaskan ini pernah terjadi. Kapan? Di zaman Orde Baru. Ya, pernyataan itu kan Ya, kalau begitu, Jangan gini dong, kalau seolah-olah- tidak mau disebutkan zaman itu, ya jangan sebutkan contoh itu dong. Bukan. Masa sederhana itu saja. Tidak Iya. begitu cara berpikir. Ini kan Ray. kata-kata Anda Orba menyebutkan itu. contoh itu, saya menyebutkan itu terjadi zaman Orde Baru. Oke. Kan selesai di Begini, situ. Terus begini. apa tafsirnya? Ya nggak ada tafsirnya. Oke, nggak Saya ada cuma tafsir. menunjukkan Yang itu saya- terjadi Kalau zaman nggak ada Orde gunanya, Baru. yang nggak usah dibahas kalau Kan begini. kira Oke, gitu. oke. Ya, oke, yang Nah, lain aja topiknya, makanya Mbak. kan yang kita mau diskusikan Kita itu bicara soal adalah, menteri. marilah kita berbicara soal apakah yang ditunjuk itu tepat pada posisinya Ya, ya. dengan backgroundnya masing-masing. Abang tadi sudah menjawab. Nah, enggak dijelaskan oleh dua narasumber dengan penjelasan historis. Nah, sekali lagi Karena ditekankan, menurut penjelasannya Abang tepat historis, saya nambah ceritanya itu. Tidak apa-apa, Itu tidak terjadi apa-apa, di zaman tidak Orde apa-apa. Baru. Menurut Abang tepat apa Tapi enggak? sepanjang zaman era reformasi ini kali pertama terjadi. Nah, ini kali Itu pertama maksud saya. kali terjadi, ini tepat Apakah apa dalam enggak? desain kita di era reformasi ini penunjukan seperti itu tepat atau tidak? Saya mengatakan kurang tepat. Kurang Kalau kita hitungnya sejak reformasi, apakah menunjuk Menko Polhukam dari sipil untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan HAM